FWD, kita bahas sekilas tentang semua jenis sistem penggerak mobil ya guys. Di dunia otomotif internasional terdapat 4 jenis sistem penggerak roda. Pertama, sistem penggerak roda depan atau front wheel drive, sistem penggerak roda belakang alias rear wheel drive, sistem penggerak 4 roda atau four wheel drive, dan sistem penggerak semua roda alias all wheel drive. Pertama, penggerak roda depan atau FWD. Sistem penggerak roda mobil yang umum digunakan pada mobil-mobil di Indonesia adalah sistem penggerak roda depan. Artinya, tenaga yang dihasilkan oleh mesin dihantarkan sistem transmisi ke roda depan. Tenaga yang diterima oleh roda depan akan membuat roda depan berputar sehingga mobil pun bergerak maju. Tipe mobil yang menggunakan sistem penggerak ini contohnya adalah Honda Jazz, Toyota Yaris, Mazda, Mini Cooper, dan banyak mobil lainnya. Kedua, penggerak roda belakang atau RWD. Kebalikan dari sistem penggerak roda depan, sistem penggerak roda belakang menggunakan gardan sebagai penghubung tenaganya. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin akan dihantarkan melalui gardan ke roda belakang. Sistem penggerak roda mobil ini juga banyak dipilih guys, karena desainnya juga sederhana. Sebut saja Toyota Innova, Toyota Avanza, dan masih banyak mobil lainnya. Ketiga, sistem penggerak 4 roda alias 4WD. Selain FWD dan RWD, ada juga sistem penggerak 4 roda atau 4WD. Sistem penggerak roda ini memiliki komponen drivetrain yang memungkinkan pengemudi bisa memilih penyaluran tenaga hanya ke 2 roda atau langsung ke 4 roda sekaligus. Beberapa model seperti Pajero Sport, Fortuner, atau Jeep Wrangler sudah menggunakan sistem ini. Kemudian penggerak seluruh roda atau AWD. Sistem penggerak roda mobil ini bisa dikatakan memiliki cara bekerja yang sama dengan sistem penggerak roda 4WD. Hanya saja pengemudi tidak bisa memilih hanya menyalurkan tenaga ke 2 roda atau ke 4 roda, karena sistemnya permanen untuk 4 roda. Beberapa model yang mengaplikasikan sistem ini diantaranya Lancer Evo, Nissan GT-R, Audi atau Subaru Impreza menggunakan sistem ini guys. Sebelum ke mekanismenya, kita bahas dulu kelebihan dari FWD ini guys. Pertama, biaya produksi pembuatan sistem mobil penggerak roda depan lebih murah. Kenapa bisa lebih murah? Hal ini disebabkan oleh komponen pada sistem penggerak roda depan lebih sedikit. Selain itu, pemasangan poros roda penggerak pada mobil yang menggunakan FWD lebih mudah. Dengan biaya produksi yang lebih sedikit, mobil dengan sistem penggerak roda mobil depan harga jual barunya juga bisa lebih murah. Kedua, berbicara mengenai traksi, mobil dengan sistem penggerak roda depan memiliki traksi yang lebih bagus di jalanan licin guys. Karena roda depan yang menarik roda belakang, bukan roda belakang yang mendorong roda depan. Selain itu, berat mesin mobil yang berada di depan membantu mobil mendapatkan traksi dan grip yang lebih baik. Ketiga, berat mobil jadi berkurang karena tidak ada gigi transmisi dan poros gardan untuk menyalurkan daya ke roda belakang. Dengan mobil yang lebih ringan, akan signifikan mengurangi konsumsi bahan bakar. Kekurangan FWD. Nah, sekarang kita bahas kekurangannya guys. Pertama, mobil dengan sistem FWD lebih rawan mengalami kerusakan pada area penggerak roda jika terjadi benturan di jalanan yang rusak. Hal itu dikarenakan kemudi dan tenaga pendorong ada di roda yang sama. Kekuatan dari sistem penggerak roda mobil tergantung pada cara kamu mengemudi, juga kondisi jalan yang sering dilewati. Kedua, sistem penggerak roda depan secara otomatis membuat bobot mobil dibebankan di bagian depan. Hal ini membuat pengendalian mobil di kecepatan tinggi saat mobil berisi penuh penumpang lebih susah dikendalikan. Karena sistem kemudi dan sistem penggerak tenaga ada di roda depan, maka mobil akan cenderung bergerak ke kiri atau ke kanan saat berakselerasi penuh, atau biasa disebut understeer. Nah, sekarang kita intip yuk, gimana mekanisme sistem penggerak roda depan alias FWD. Kita mulai dari komponen-komponen yang saling berhubungan di sistem ini guys. Mulai dari output mesin. Mesin untuk mobil FWD biasanya berposisi melintang, karena outputnya yang langsung berhubungan dengan poros roda. Dari output mesin terhubung ke transmisi, baik itu manual ataupun matic.
atau di sistem FWD biasa disebut transaxle. Output dari transmisi kemudian menuju poros roda dengan dihubungkan oleh diferensial. Dari diferensial ke poros roda dihubungkan oleh constant velocity joint atau biasa disingkat CV joint. Gunanya untuk fleksibilitas poros roda menghadapi poros roda yang berubah-ubah sudut. Penghubung diferensial ke poros roda disebut inner CV joint. Kemudian poros roda meneruskan daya putar ke roda-roda mobil yang dihubungkan kembali menggunakan CV joint, lebih tepatnya outer CV joint. Nah, yang tadi baru komponen penyalur daya putar dari mesin hingga ke roda. Selanjutnya adalah komponen pengubah arah roda. Mulai dari setir, kemudian putaran setir melalui poros terhubung ke power steering. Bisa berupa hidrolik ataupun elektronik power steering. Dari power steering, kemudian terhubung ke roda melalui part bernama tie rod. Setelah komponen penyalur daya putar dan komponen pengubah arah roda, selanjutnya adalah komponen penghubung roda dengan sasis dan bodi alias kaki-kaki. Komponen kaki-kaki mulai dari lower arm, yaitu komponen penghubung roda dengan sasis bagian bawah. Kemudian jika suspensi yang digunakan adalah double wishbone, maka ada yang namanya upper arm seperti ini. Setelah itu komponen selanjutnya adalah shock breaker yang biasanya terdiri dari pair atau coil dan shock absorber. Nah, selain komponen utama tadi, ada beberapa lagi perintilan komponen kaki-kaki seperti stabilizer bar, link stabil, ball joint, bushing, dan bearing. Nah, setelah tahu macam-macam part dan fungsinya masing-masing, sekarang jadi terlihat simple ya guys, keterhubungan komponen-komponen yang mendukung sistem FWD ini. Nah, karena banyak part yang kecil-kecil dan saling bergerak, itulah sebabnya mobil-mobil FWD lebih rentan rusak dan bermasalah di bagian kaki-kakinya guys. Oleh karena itu, jika kaki-kaki mau awet, kita harus lebih berhati-hati pakai mobil FWD guys, khususnya di jalan yang rusak. Oke, sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya guys. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya.